Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, karena Tuhan masih berkenan memberikan nafas hidup, memberikan kekuatan yang memungkinkan kita masih ada sebagaimana adanya pada hari ini. Hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Dan untuk gereja Kibait Jemaat Samarinda, ini ibadah hari Minggu yang ke-8 dilaksanakan di rumah masing-masing. Dalam hal ini saya mengucapkan selamat beribadah bagi segenap anggota keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sampai pada saat ini, Tuhan masih berkenan memberikan nafas hidup kepada kami. Hamba-Mu akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus menolong untuk mampu mengerti, menerima firman-Mu, dan mampukanlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bacaan atau nats uraian firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Kitab Mazmur nomor 62 ayat 2 sampai ayat 9. Dengarkan firman Tuhan berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini, saya akan menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan tema perasaan tenang dekat Allah. Seperti judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perasaan tenang dekat Allah. Semua orang di dunia ini merindukan atau menginginkan supaya selalu dalam suasana hati yang tenang. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi, tetapi harapan kita semua supaya tidak larut di dalam kekhawatiran atau ketakutan atau kegelisahan. Sejak kapankah rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah itu dialami oleh manusia? Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir tentang hidupnya dan tidak takut kepada Allah. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa takut kepada Tuhan. Adam dan Hawa bersembunyi di antara pohon-pohon dalam Taman Eden karena takut kepada Allah. Jadi perasaan tidak tenang,
perasaan gelisah, perasaan takut mulai dirasakan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dari generasi ke generasi, setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini mempunyai potensi untuk merasakan ketakutan, untuk merasa khawatir, merasa gelisah apa yang sedang terjadi di sekitarnya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakannya. Dalam hal ini, bahwa ketakutan, kekhawatiran itu sifatnya universal. Artinya bahwa siapapun tanpa kecuali, semua orang yang hidup di dunia ini, muda atau tua, kaya atau miskin, dari berbagai suku bangsa, pasti akan mengalami namanya ketakutan, kekhawatiran. Dengan memperhatikan situasi yang ada sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19, penyebaran virus corona yang tersebar hampir ke seluruh negara di dunia ini termasuk Indonesia. Dapatlah kita katakan bahwa tidak sedikit orang takut, tidak sedikit orang khawatir, tidak sedikit orang gelisah karena wabah penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kekhawatiran adalah sesuatu yang kita pikirkan, yang ada di dalam hati kita, yang belum tentu menjadi kenyataan. Menurut survei, bahwa 82% apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan atau gelisahkan itu tidak terjadi. Hanya 18% yang terjadi. Karena itu, janganlah kita larut di dalam ketakutan atau kegelisahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2-9 menjadi pegangan bagi kita untuk memiliki perasaan tenang walaupun kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidup. Karena kita tidak dapat menyangkal bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari namanya kesukaran atau masalah atau badai kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apa rahasianya? Supaya kita tenang jikalau kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita ini. Rahasianya adalah dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan juga dapat berarti bahwa kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, melalui doa, melalui merenungkan firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, marilah kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Atau marilah kita semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa alasannya memiliki perasaan tenang dekat dengan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, alasan mengapa kita memiliki perasaan tenang jikalau kita dekat dengan Tuhan, jikalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karena Allah pemelihara kehidupan kita ini. Allah adalah sumber kehidupan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun dan apapun. Tuhan adalah sumber kehidupan dan pemelihara kehidupan yang sempurna di dalam kehidupan umat manusia. Daud percaya dengan segenap hatinya bahwa Allah berkuasa memelihara kehidupannya di tengah-tengah situasi yang genting. Daud percaya bahwa Allah adalah sumber segala apa yang ia harapkan di tengah-tengah kesukaran yang ia alami. Itulah sebabnya dalam Mazmur 62 ayat 6,
Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Daud benar-benar yakin, percaya bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang dapat menjadi sumber harapannya. Harapannya di tengah-tengah kesukaran, bahwa Allah lah yang sanggup untuk memelihara kehidupannya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Orang-orang yang ada di sekitar Daud, gagah perkasa, bukanlah sumber kehidupan dan bukanlah pemelihara kehidupan di dalam kehidupannya. Tetapi Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidup ini, bahwa tantangan, cobaan, kesukaran yang ia alami, bahwa Tuhanlah pemelihara kehidupannya. Daud yakin bahwa apa yang ia miliki, seberapapun kekayaan yang ia miliki, itu juga bukan menjadi jaminan untuk memelihara kehidupannya. Karena semuanya itu sangat terbatas. Tetapi berbeda dengan Allah pencipta alam semesta ini, yang berkuasa untuk memelihara kehidupan umat manusia. Orang-orang yang telah dipilih, telah dipanggil, telah dikuduskannya, dipakai di dalam melayani Tuhan untuk melaksanakan rencana-rencananya di muka bumi ini. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Daud dengan iman mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam hal ini Daud percaya dan telah mengalaminya sendiri, menjadi pengalaman di dalam kehidupannya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah gembala yang agung dalam kehidupannya. Dan berbicara tentang gembala, itu sudah tidak asing lagi bagi Daud, karena dia pernah menggembalakan domba. Dan ia tahu persis apa peranan seorang gembala, memelihara domba gembalaannya. Lebih daripada itu, Allah pencipta langit, bumi, laut, serta segala isinya, sumber kehidupan, dan menciptakan kita ini segambar dan serupa dengan Dia, akan berkuasa memelihara kehidupan kita ini. Dalam Alkitab ada banyak bukti pemeliharaan Tuhan. Orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih, telah dipanggil untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan. Sungguh sempurna pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, walaupun memang tidak luput dari berbagai kesukaran. Misalnya Elia. Ketika Elia diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari kota dan pergi bersembunyi di Sungai Kerit, bahwa di Sungai Kerit tidak ada rumah, tidak ada orang yang akan memberikan makanan kepadanya, tetapi Allah memerintahkan burung-burung gagak untuk membawakan roti dan daging pada pagi hari dan petang hari. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 firman Tuhan katakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari Sungai Kerit. Dalam hal ini bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk memelihara orang-orang yang mengasihi Dia dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian jugalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan Elia, dan juga dalam kehidupan kita setiap hari dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidup ini. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 firman Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita meyakini, mengimani
kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini kita tidak luput dari berbagai kekhawatiran, berbagai pergumulan hidup. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah, bawalah kepada Tuhan segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, karena kita percaya bahwa Tuhanlah, Allah lah yang memelihara kehidupan kita ini. Jadi inilah salah satu alasan kita memiliki perasaan tenang dekat Allah, karena Allah pemelihara kehidupan kita yang sempurna. Alasan yang kedua, kita hidup tenang dekat dengan Allah ialah karena Allah pelindung kita. Dalam ayatnya yang ketiga firman Tuhan katakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 7a, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ungkapan gunung batu dan kota benteng dalam perjanjian lama sering digunakan untuk menyatakan tempat perlindungan yang aman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Absalom, anak Daud, berupaya untuk merebut kekuasaan dari ayahnya dengan mengatur strategi begitu rupa. Tetapi di dalam peperangan ia kalah. Dalam hal ini bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi Daud. Bukan hanya itu, ketika Daud melarikan diri dari Raja Saul, karena Raja Saul dalam amarahnya ingin untuk membunuh Daud, Raja Saul bersama dengan orang-orangnya pergi untuk memburu Daud sampai di pegunungan padang gurun Sif. Ketika Raja Saul sampai di sana, mereka hampir mengepung daripada Daud. Tetapi ada seorang yang datang kepadanya dan dia katakan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 27. Maka berhentilah Raja Saul mengejar Daud. Dalam hal ini bahwa Raja Saul berhenti untuk menyerbu atau mengejar Daud bukan secara kebetulan, tapi ini adalah dalam perlindungan Tuhan. Daud dilindungi oleh Tuhan, dan pada saat itu Daud luput dari Saul. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Daud yakin bahwa hanya oleh pertolongan Tuhanlah yang digambarkan dengan gunung batu dan kota benteng, bahwa gunung batu dan kota benteng itu adalah tempat berlindung yang aman. Tetapi Tuhan lebih daripada itu. Allah berkuasa untuk melindungi Daud dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidup. Demikian jugalah dalam kehidupan kita, bahwa dengan dekat kepada Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang intim dengan Tuhan, maka Allah berkuasa melindungi kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Dalam ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi marilah kita mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidup, bahwa sesungguhnya Allah lah
tempat perlindungan kita yang aman di dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 8 firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa malaikat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi percayalah bahwa Allah melindungi kita dengan kemahakuasaannya, dan Ia memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kita di segala jalan kita. Karena itu, apakah Bapak Ibu masih khawatir? Masih takut? Masih gelisah? Tentu ada saat-saat di mana kita takut, di mana kita khawatir. Tetapi janganlah kita larut di dalam kekhawatiran itu. Janganlah kita larut di dalam ketakutan itu. Karena kita percaya bahwa Allah melindungi kita. Inilah alasan yang kedua. Kita merasa tenang dekat dengan Allah oleh karena Allah pelindung kita. Alasan yang ketiga adalah karena Allah penyelamat kita. Dalam ayat yang kedua, Daud dengan iman mengatakannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti bahwa hanya dengan memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan setiap hari, tantangan, cobaan, pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Daud akan membuat Daud tidak akan takut. Tetapi ia akan merasa tenang. Bukan karena kemampuannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi itu karena kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyelamatkan dari berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidup. Dalam hal ini Daud percaya bahwa Allah lah yang berkuasa menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya, membebaskan dia dari rasa khawatir, membebaskan dia dari rasa takut, membebaskan dia dari rasa gelisah. Daud tidak larut di dalam ketakutan. Dalam Mazmur 62, Daud 4 kali mengakui bahwa Allah adalah keselamatannya. Berbicara tentang keselamatan bukan hanya selamat dari bahaya, bukan hanya selamat dari bencana alam, bukan hanya selamat dari musuh, bukan hanya selamat dari sakit penyakit atau masalah keuangan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu keselamatan dari kebinasaan. Bahwa Allah berkuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan Yesus lebih menegaskan lagi dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Yesus bersabda, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sungguh indah hidup di dalam Yesus Kristus, bahwa tidak ada siapapun dan apapun yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita dapat menerima anugerah hidup kekal melalui iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, rahasia memiliki perasaan tenang
atau tidak larut di dalam kekhawatiran, tidak larut di dalam ketakutan, tidak larut dalam kegelisahan dalam menghadapi berbagai badai kehidupan kita ini, adalah dengan selalu dekat dengan Tuhan setiap saat. Karena itu mari kita tekun berdoa dalam situasi, dalam keadaan apapun. Demikian juga setiap hari mari kita merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Alasan-alasan kita memiliki atau merasakan perasaan tenang dekat Allah di tengah-tengah kesukaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena Allah pemelihara kehidupan kita ini. Allah adalah sumber kehidupan dan Dia berkuasa untuk memelihara kehidupan kita. Yang kedua, karena Allah pelindung kita. Allah pelindung kita yang teguh. Dan yang ketiga, Allah adalah penyelamat kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita, sehingga kita tidak larut dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan hidup. Tetapi kita selalu merasakan ketenangan karena kita dekat dengan Allah. Karena kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kami telah belajar firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam hati kami semua. Mampukanlah kami untuk percaya akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah Allah pemelihara kehidupan kami. Engkaulah Allah pelindung kami yang aman dan penyelamat kami. Mampukanlah kami untuk tetap berdiri teguh kepada kebenaran firman-Mu. Kami pedomani dalam menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Amin.